Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar bersama dalam ekonomi makro Islam dengan tema uang dalam perspektif Islam. Apa sih uang dalam perspektif Islam itu, dan bagaimana dengan uang dalam perspektif konvensional? Uang dalam konsep Islam dan konsep konvensional pastilah berbeda, di mana di slide ini saya memberikan gambaran bahwasanya uang 500.000 dalam Islam itu akan sangat berbeda dengan uang 500.000 dalam konsep konvensional. Konsep uang dalam Islam berbeda dikarenakan konsep uang dalam Islam itu uang adalah uang dan uang bukan kapital. Tapi di dalam konvensional seringkali terbolak-balik, di mana uang adalah sebagai uang dan uang adalah sebagai kapital. Di sini saya memberikan perbedaannya, rincian, di mana dalam konsep uang dalam Islam itu yang pertama, uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, dan modal adalah stock concept. Tadi seperti sudah yang saya jelaskan di atas, bahwa dalam Islam itu uang tidak identik dengan modal. Uang berbeda dan tidak sama dengan modal, ya. Kemudian uang adalah public goods. Apa itu public goods? Uang yang dinamakan dengan public goods itu adalah uang yang mengalir, ya, berpindah-pindah, sehingga dinamakan dengan public goods, atau bisa dikatakan dengan flow concept. Dia selalu mengalir, dimana ketika sudah mengalir terus-menerus sehingga dia menjadi modal dan akhirnya menjadi stock concept, atau sesuatu yang berhenti di modalnya, sehingga modal tersebut menjadi milik sendiri, atau bisa dikatakan sebagai private goods. Dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal, ya. Uang atau modal ini sama, ya, dalam konsep konvensional itu dinamakan dengan private goods, uang, dan modal itu sendiri dinamakan dengan flow concept, dan uang atau modal itu sendiri dikatakan dengan stock concept. Sudah paham kan, ya, private good itu apa, flow concept itu apa, stock concept itu apa? Jadi private good itu untuk dimiliki, sedangkan flow concept itu mengalir, dan stock concept adalah mengendap. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mendefinisikan uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi tukar-menukar, dan media simpanan. Jadi menurut Al-Ghazali dan Khaldun ini, uang itu adalah ukuran nilai harga. Contohnya sandal jepit, ya, merek Swallow, dibeli dengan harga 7.000. Nah, dari sandal jepit tadi itu ada nilai harganya. Nah, uang itu sebagai standar dari suatu nilai harga. Untuk media transaksi antara penjual dan pembeli dan media simpanan, yaitu bagi mereka yang mempunyai uang. Nah, ini time value of money, di mana tingkat suku bunga dianalogikan sebagai populasi yang dapat berkembang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena apa? Ini adalah konsep yang seringkali digunakan oleh konvensional, di mana dalam konvensional menganalogikan bahwa uang itu seperti suku bunga, sehingga dapat berkembang bagikan populasi. Kalau tidak berkembang, ya maka menurut konvensional itu akan rugi, sehingga sangat berdekatan sekali dengan suku bunga atau riba.
Kemudian sejarah uang. Bagaimana sejarah uang itu? Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75,25 yang disebut sebagai stater atau standar. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Nah, bangsa Croesus ini yang menemukan uang pertama kali dalam bentuk logam. Karena pada zamannya Lydia tadi berbentuk seperti kacang polong sehingga sangat susah untuk disimpan atau dibawa kemana-mana. Baru pada zamannya Croesus itu untuk mempermudah transaksi dibuatlah uang logam sehingga dia dikenal sebagai uang penemu uang logam pertama kali. Kemudian uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi pasukan logam mulia sebagai bahan baku uang berjumlah pada masa itu sangat terbatas dan bertransaksi dalam jumlah besar, sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Sehingga pada orang-orang Tiongkok ini tadi ya, karena uang logam itu sangat susah sekali ditemukan karena pemasukan bahan logam mulia yang sudah mulai terbatas, maka dibentuklah uang kertas. Berawal dari sanalah setiap negara menciptakan nama uang mata uangnya sendiri, kemudian kabarnya disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini pada akhirnya mata uang dolar Amerika Serikat menjadi patokan perdagangan antar negara karena negara ini telah menjadi negara sebagai adidaya dunia. Jadi sekarang semua uang yang ada di dunia itu adalah selalu menjadi patokan itu uangnya dolar Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan pada saat ini dolar Amerika sebagai uang terkuat karena Amerika menjadi negara adidaya sehingga patokan perdagangan itu ya uang dolar Amerika. Tadi time value of money sudah ya. Kita lanjut ke economic value of time. Uang itu seperti nisbah bagi hasil, yaitu return on capital. Jika ada bisnis, maka dapat menjadi capital atau return. Nah, dalam Islam tidak dikenal sebagai time value of money, melainkan economic value of time, di mana ada bagi hasil apabila ada sebuah bisnis. Jika tidak ada sebuah bisnis, maka tidak ada hasil atau return. Seperti itu ya. Jadi sangat berbeda sekali antara teori uang menurut konvensional dan teori uang dalam pandangan Islam, di mana Islam sangat menghargai sekali perputaran uang. Tidak ada yang namanya uang itu adalah sebagai modal ya. Uang itu ya uang dan kapital itu ya kapital, bukan untuk dicampur adukan seperti konvensional. Uang adalah model, sehingga uang itu harus flow konsep atau mengalir terus ya, sehingga bisa dimiliki secara pribadi atau private konsep. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan nanti kita bisa bahas pada pertemuan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.